Hai, selamat datang di channel Ruang Ilmu. Materi kali ini adalah cara membuat login dan register di Laravel tanpa coding. Oke, nah step pertama, teman-teman bisa membuat project baru di Laravel melalui terminal Linux. Dengan mengetikkan perintah composer create project prefer this Laravel garis miring Laravel. Kemudian masukkan nama projectnya ya. Dalam hal ini nama projectnya login. Tekan enter. Nah, ini proses download Laravelnya sedang berlangsung. Nah, biasanya proses download ini nggak terlalu lama sih, karena ukuran file Laravelnya sendiri tidak terlalu besar ya, sekitar 30 MB-an. Oke, tunggu proses downloadnya hingga sampai selesai. Nah, ini proses downloadnya hampir selesai ya. Nah, ini sedang proses installing. Ini udah selesai ya. Nah, tandanya selesai itu muncul tulisan application case successful. Nah, kemudian teman-teman ketikkan cd login untuk masuk ke directory login, kemudian kode. Nah, setelah masuk directory login ya, ketikkan kode spasi titik. Nah, ini perintah untuk membuka VS Code ya. Nah, ini VS Code project login di VS Code sudah terbuka ya. Oke, kita lanjut install Laravel UI via terminal VS Code ya. Nah, teman-teman bisa buka terminal VS Code-nya, kemudian ketikkan perintah composer require Laravel UI, Laravel garis miring UI ya. Oke, tekan enter. Nah, ini tunggu proses downloadnya sampai selesai ya. Nah, ini sukses ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita terapkan Bootstrap 4 di Laravel dengan menjalankan perintah berikut ya. Nah, saya buka terminal baru deh, biar sebetulnya di terminal yang sebelumnya juga nggak apa-apa sih. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah php artisan UI Bootstrap. Oke, nah ini muncul tulisan ya, Bootstrap scaffolding installer successful. Nah, selanjutnya kita tinggal install. Nah, jalankan npm install dan npm run dev ya. Nah, ini perintah npm nya tidak dikenali. Nah, jadi kita harus install dulu ya. Npm itu not package manager ya. Nah, dengan mengetikkan perintah sudo apt install npm. Nah,
ini proses installnya sedang berlangsung ya. Ini proses installnya tuh lumayan agak lama ya. Nah, ini saya percepat ya videonya karena emang install npm ini agak lama. Oke, progresnya udah 99%, berarti hampir selesai ya. Nah, ini install npm nya sukses ya. Nah, lanjut coba kita ketikkan lagi npm install dan npm ramdev nya ya. Nah, ini bertujuan untuk mengupdate file public CSS, app CSS dan app JS ya di folder public. Nah, ini sedang proses install. Oke, nah ini muncul pesan error ya. Nah, unsupported engine. Nah, di sini teman-teman bisa yang node yang terinstall itu versi 14 ya. Sementara Laravel ini bukan, yang terinstall itu versi 12. Nah, sementara untuk Laravel 9 ini membutuhkan node versi 14 ke atas. Nah, oke, baik, kita update versi npm-nya ya. Nah, tuh dilihat di situ ya. Nah, di sini muncul tulisan node lebih dari 14, artinya node atau Laravel ini membutuhkan node versi 14 ke atas. Sementara di sini yang terinstall adalah node versi 12. Nah, jadi solusinya bagaimana ya, kita harus upgrade versi npm-nya ya, versi node-nya ya, ke ya versi 14 atau yang lebih tinggi. Nah, untuk cara update-nya, teman-teman bisa buka terminal lagi, kemudian ketikkan perintah sudo npm install strip G. Nah, masukkan passwordnya. Nah, ini proses downloadnya sedang berlangsung. Nah, sukses ya, tidak lama. Selanjutnya kita install lagi. Nah, kita ketikkan lagi perintah sudo unstable. Nah, jadi artinya kita akan menginstal npm versi yang stabil ya. Nah, di sini versi yang stabil adalah node v18. Jadi versi 18 ini node atau npm yang paling stabil. Nah, ini proses installnya sedang berlangsung. Tunggu hingga selesai ya.
Wah, prosesnya install cukup lama ya. Tapi seperti ini tergantung koneksi internetnya ya teman-teman ya. Nah, proses downloadnya hampir selesai. Nah, oke, selesai. Jadi versi npm sudah kita update ya ke versi yang stabil. Nah, setelah itu kita coba cek dulu loadnya versi npm-nya. Di sini terinstall versi 18 ya. Nah, kita lanjut kita buat buka terminal lagi ya. Nah, kita membuat autentikasi login di Laravel. Nah, teman-teman bisa menjalankan perintah typo ya, bootstrapnya typo. Nah, teman-teman bisa menjalankan perintah php artisan UI bootstrap strip 2 out Nah, bentar saya cari-cari. Oh, nggak ada ternyata. Ya, saya ketik dari awal aja. Nah, teman-teman bisa menjalankan perintah. Oh ya, npm menjalankan perintah npm install dan npm run dev ya. Nah, oke, ini proses installnya sedang berlangsung. Nah, sukses ya. Nah, kita sukses install. Nah, setelah itu kita baru buka terminal lagi. Nah, barulah di sini kita ketikkan perintah php artisan UI bootstrap strip 2 out. Nah, ini perintah untuk menerapkan UI bootstrap 4 di autentikasi login di Laravel ya. Kemudian kita jalankan lagi npm install dan npm run dev-nya ya. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, kita prosesnya itu installnya selesai. Nah, kita lanjut membuat database login ya. Nah, pertama kita aktifkan dulu XM-nya ya dengan mengetikkan perintah sudo opt /lam start. Masukkan passwordnya, kemudian nah di sini muncul starting apa MySQL. Oke. Aduh, Firefox-nya nggak bisa dibuka via terminal ternyata. Ya, kita buka manual aja. Nah, buka Firefox-nya, kemudian kita buka localhost-nya. Ini salah, localhost php dashboard ya, localhost dashboard, kemudian php myadmin, pilih. Nah, di sini klik new,
Kemudian masukkan nama databasenya. Nah, login, create. Nah, di sini teman-teman cukup membuat database saja ya, tidak perlu membuat tabelnya juga. Nah, setelah itu kita setting konfigurasi file.inp untuk koneksi ke database. Nah, teman-teman buka file.inp. Nah, di baris 14 ada db database, ganti yang awalnya Laravel dengan login ya. Baik, setelah bikin database, kita lanjut ke coba atau running webnya ya, dengan mengetikkan perintah php artisan serve. Kita coba buka webnya, localhost 28.000. Nah, di sini ada button login atau menu login ya. Klik login. Nah, kita sudah berhasil bikin form login ya. Register. Nah, cuman ini belum bisa digunakan ya. Belum bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke ini, buka terminal lagi. Nah, teman-teman, kita lanjut mengetikkan perintah php artisan migrate. Nah, ini perintah untuk memigrasi tabel ya. Nah, membuat tabel. Nah, di sini tabel user, password, file, personal sudah terbuat, berhasil dibuat. Buat tabel user dengan perintah php artisan migrate. Nah, kita cek. Nah, di database login sudah terbentuk ya tabel-tabel yang diperlukan. Nah, kita lanjut mengaktifkan Google Security App Password. Nah, teman-teman login ke email, kemudian pilih akun. Nah, pilih keamanan. Nah, di sini ada sandi aplikasi. Nah, seperti biasa login terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini boleh pilih save. Nah, kemudian untuk aplikasinya pilih lainnya saja ya. Masukkan namanya login Laravel. Klik buat. Nah, ini adalah password yang kita pakai ya. Nah, kemudian buka lagi file.inv nya. Cek baris ke-31 ya. Nah, dimulai dari baris ke-31. Nah, mail password. Nah, kita masukkan password yang sebelumnya kita dapatkan di Google Security ya. Kemudian untuk mail hostnya kita ganti dengan smtp.gmail.com. Nah, untuk portnya kita ganti dengan 465. Nah, untuk username-nya itu sama dengan email yang kita gunakan untuk membuat Google Security App-nya ya. Nah, dalam hal ini nama emailnya adalah Ruang Ilmu.
ruang ilmu, kemudian passwordnya tetap. Nah, untuk enkripsinya pakai SSL, kemudian mail from addressnya diganti dengan email yang digunakan untuk membuat Google Security tadi ya. Oke, nah lanjut. Nah, itu settingan dari .env nya ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, kita buka web root ya, root web PHP. Nah, di sini kita tambahkan di baris kedua-dua ya, kita masukkan kode program out root verify true. Jadi walaupun judulnya di sini buat login dan register tanpa program ya, tetap ada sedikit kode program yang harus kita masukkan ya. Nah, di sini kita masukkan out root verify true. Nah, oke, sip. Kita lanjut ke user.php, tambahkan implement must vary email ya. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu library must vary emailnya, kemudian kita tambahkan implement must vary email di class user extend authentic table. Nah, kemudian kita buka lagi home controller. Nah, di web function construct, nah sebelumnya sudah ada this middleware out. Nah, kita tambahkan verified ya. Oke, nah ini datanya dalam bentuk array ya. Oke, sip. Mantap. Oke, lanjut kita running webnya ya, kita tes webnya. Nah, kita running web dan coba fitur login dan register. Oke. Kita pilih register dulu ya. Nah, register kita masukkan namanya, kemudian emailnya, passwordnya, confirm. Nah, kita klik register. Nah, verify your email address. Nah, di sini email verifikasi sudah terkirim ya. Kita buka dulu emailnya ya, email yang saya gunakan untuk registrasi tadi. Nah, oke, kita cek emailnya. Nah, kita coba buka email ya. Nah, di sini email dari Laravel sudah masuk, kemudian ada button verify email ya. Salah. Geser verify email address. Nah, kita sudah berhasil login. Nah, kita coba logout dulu ya. Logout, kemudian kita login lagi. Oke, salah. Nah, kita coba login lagi. Nah, login email, kita masukkan email yang tadi kita gunakan untuk registrasi ya, kemudian passwordnya, klik login. Oke, nah kita sudah berhasil membuat login dan register di Laravel tanpa coding ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.